kitab gimana sih? Yesus nggak nulis kitab. Kitab apa yang ditulis Yesus coba? Kitab apa yang ditulis Yesus? Saya nggak tahu kalau Yesus nulis kitab. Ya kitab apa? Saya nggak tahu kalau Yesus nulis kitab. Ya tadi kau bilang. Lanjut teman-teman, lanjut. Yesus nulis kitab. Saya cuma bilang Yesus itu Yahudi juga. Dia berhak untuk menginterpretasi atau menafsir kitabnya orang Yahudi, karena dia Yahudi juga kan. Begitu juga murid-muridnya. Oh, mungkin gini intinya ya. Kitab Bang Marli itu ya saya begini. Ya, mungkin intinya gini Gurunda, Kristen ini menuhankan Tuhan yang Yahudi. Mungkin intinya gitu Gurunda. Ya, jadi gini, kalau misalnya Yesus itu datang mentafsirkan, maka saudara kita Kristen mungkin baiknya itu konsisten memegang pernyataan itu, bahwa Yesus itu mentafsirkan. Tafsiran Yesus itu tolong dipegang. Salah satunya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tafsiran Yesus. Kalau memang mau dikatakan bahwa Yesus melakukan tafsiran, artinya memberikan satu makna pengajaran terhadap kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Nah, kenapa orang Kristen tidak konsisten mendengarkan itu, mengikuti itu? Katanya pengikut Yesus, maka jangan sekali-kali kemudian menghapus hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Jangan lagi ada istilah, oh ini kan seremonial, ini kan ya, tidak boleh, ini yang boleh. Jangan lagi kayak gitu, karena setitik pun tidak boleh. Jangan karena matinya di atas tiang, di atas pohon, lalu kemudian hukum Taurat itu dibatalin. Tapi kan Yesus mengatakan tidak setitik pun. Belum lagi di Lukas 16:17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, bagaimana dong? Sementara Kristen hari ini tidak lagi melakukan hukum Taurat. Artinya bahwa benarlah Yesus adalah Yahudi, ya Kristen beda dengan Yesus. Makanya saya acap kali kemudian bertanya, bagaimana dengan dalil yang berkata waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba? Artinya orang-orang di luar hukum Taurat yang kemudian datang berpura-pura nampaknya seperti penganut Taurat dengan mengambil buku yang terjemahan dari kitab Taurat. Bisa jadi kayak begitu, bukan? Bisa jadi karena Kristen bukan Yahudi. Yahudi bukan Kristen, kan gitu ya. Silakan Bang Juma. Ya, saya hargai argumenmu, saya hargai itu. Tapi jika dikatakan konsisten, kita berbicara konsisten di sini ya. Yesus itu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan atau hilang satu titik pun. Kan itu yang Yesus ajarkan. Itu konsisten nggak menurut saudara itu Juma? Ya, betul. Ya konsisten dong. Jadi Yesus tidak mengajarkan, ya. Jadi kalau Yesus tidak konsisten, ia pasti mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa lain atau di luar Yahudi. Itu kurang konsisten kalau begitu. Tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan atau menyalahgunakan hukum Taurat untuk ke bangsa lain. Itu nggak pernah, Bang Juma. Itulah konsistennya. Dan konsistennya orang Kristen, mereka juga nggak mau jadi serigala berbulu domba. Makanya mereka tidak menganut paham Taurat, karena nggak ada yang ngajarin. Yesus nggak ngajarin. Kalau Yesus ngajarin untuk Yahudi, untuk Bani Israel, iya, Yesus mengajarkan. Tapi kalau Yesus dikatakan mengajar kepada bangsa lain, itu dasarnya Yesus dari mana itu? Kalau misalnya Yesus mengajarkan kepada bangsa lain, dasarnya Yesus dari mana? Misalnya Yesus datang kepada saya, Marli bre, sini kau nak sunatlah kau. Tentulah pasti saya tanya, itu dalilnya di mana sih? Adakah ketetapan Tuhan bahwa saya harus sunat? Oh, enggak ada. Berarti enggak konsisten. Gitu Bang Bang Juma.
Makanya kalau kita bicara konsisten, ya baik Yesus maupun Kristen konsisten mereka, Bang Juma. Kami nggak mau jadi serigala domba, karena yang pertama, jika saya sunat, artinya saya membatalkan keberlakuan sunat untuk Yahudi, ya kan? Sunat untuk Yahudi, tiba-tiba saya datang, kan ngawur itu, nggak ada rasa hormat kepada agama ini. Kok kamu kan bukan Yahudi, bro? Ngapain kamu sunat? Artinya kamu membatalkan keberlakuan ketetapan sebuah hukum di agama kami. Nggak boleh gitu dong. Itu kalau kan bahasa kita. Jadi kalau kamu mau sunat, berarti ya kamu pastikan dulu kamu keturunan Abraham apa bukan. Kalau iya, ayo sunat. Tapi kalau tidak, kita cari dalilnya dulu. Ada nggak berlaku untuk kamu hukum sunat di ketetapan ini, di ketetapan perjanjian hukum Taurat? Ada enggak? Kita cari sama-sama. Baik Yesus, murid Yesus, ayo pertanggungjawabkan. Jika kamu menyuruh saya sunat, maka kita cari dalilnya. Ada enggak ketetapan di perjanjian lama bahwa saya yang marle-berle orang Indonesia ini boleh sunat? Kalau ada, ya saya pasti serahkan diri saya untuk sunat. Kan tidak mungkin saya melawan ketetapan Tuhan. Tapi kalau nggak ada, mau salahin siapa nanti? Itu konsisten yang kita bicara. Kalau itu konsisten ya. Masalahnya kan kita beda-beda cara menafsirkan itu. Gitu Bang, itu dari saya, silakan. Ya, izinkan saya kemudian ingin tahu lebih dalam lagi. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ingin tahu, ketika Yesus hidup, apakah dia bersunat? Bersunat, itu pasti tuh. Islam, Kristen pasti tahu. Nah sekarang dalil dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sunat. Maka orang itu kalau bukan serigala, dia wajib sunat. Kedua, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat, maka muridku mengikuti aku, maka mereka wajib sunat. Kalau ada yang mengaku pengikutku, mengaku muridku, tapi tidak mengikuti aku, maka mereka lah serigala buas itu. Ini dalil, ini dalil. Silakan Anda terangkan kepada kami 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Wajib loh, ada kata wajib di sana, di mana kita tahu dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata yang kemudian dipelajari oleh orang-orang yang mengerti tentang bahasa Yunani, dikatakan dengan apoilo. Apoilo itu artinya wajib, tidak boleh tidak. Dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dalam keadaan bersunat. Orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, orang yang mengaku bahwa di dalam dirinya ada Yesus, wajib sama seperti hidup Yesus. Kalau tidak, berarti Anda cuman nyamar-nyamar sebagai pengikut. Bahaya itu Bang, bahaya. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Dalilnya mengatakan orang yang hidup di dalam Yesus artinya hidup bagaimana Yesus hidup. Jadi saya ngulangin lagi Bang Juma. Bang Juma kan menekankan jika Yesus sunat artinya Kristen juga sunat. Kenapa begitu Bang Juna? Kenapa harus sunat? Pertanyaannya begini Bang Juma, adakah Yesus semasa hidupnya mengajarkan sunat kepada bangsa lain? Misalnya saya sunat nih, terus teman Kristen nanya, sini kau marli-berli, kau hidup seperti hidupnya Yesus. Iya saya bilang, makanya saya sunat. Loh, tapi Yesus nggak pernah mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Kenapa kamu tidak mengikuti?
hidupnya seperti hidupnya Yesus. Pernahkah Yesus mengajarkan sunat kamu marlibre? Itu dalil bantahan apa Bang Juma? Oke. Kalau menggunakan logika yang seperti itu, Baik, saudara. kalau mengerti kan, sampai kan pasti paham lah maksudnya. Oke. Kalau hidup di dalam Yesus itu harus hidup seperti Yesus, yaitu tidak mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Oke, baik, Silakan. baik. Oke. Jadi gini, saudara. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya harus Anda ikuti itu berarti. Kalau Anda mengatakan itu, adakah Yesus pernah kemudian mengajarkan kemudian untuk menjadi pengikutnya kepada orang non-Yahudi atau mengajarkan non-Yahudi untuk bersunat? Saya jawab tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Yesus menyebutnya guguk, pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus konsisten. Berarti kalau Yesus tidak pernah mengajarkan itu, berarti benarlah dugaan saya, ini dugaan, bukan tuduhan. Benarlah dugaan saya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena yang keluar dari kubur itu adalah oknum yang mengajarkan, pergilah ke seluruh dunia. Mana dong? Mana perintah Yesus kemudian untuk ke bangsa lain? Sedangkan Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya jangan ke bangsa lain. Jadi kalau saudara menjadi Kristen dan saudara tidak sunat, dugaan saya semakin kuat. Benar, mendekati kebenaran mutlak gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bersunat dan ada oknum yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Siapa ini? Kalau Yesus mau dia diikuti, ya harus hidup sesuai dengan Yesus hidup. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat. Tapi ternyata ada oknum yang memerintahkan kemudian kepada seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh dia. Tapi Kristen ternyata tidak bersunat. Berarti yang bangkit dari kubur bukan Yesus. Karena kalau Yesus, pasti dia perintahkan muridnya mengikuti dia, hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam arti kata, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Artinya kalau Yesus yang asli yang keluar dari kubur, maka orang Kristen semuanya harus mengikuti pola hidup Yesus. Maka tidak ada Kristen, yang ada hanya Yudaism yang berasal dari di luar suku Yahudi. Ini lucu. Yudaism tapi bukan keturunan Yakub. Lucu. Lucu bagi saya. Berarti dengan kata lain, yang keluar dari kubur, yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu bukan Yesus. Lalu siapa? Saya kembalikan kepada saudara. Baik. Yang pertama, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, itu poin yang sangat penting juga. Akar imannya dari sana nanti. Sebab benar, sah dikatakan nabi karena dia diutus ke Israel, bukan ke bangsa lain. Maka dari situ ada pertimbangan bahwa ini benar-benar nabi, karena dari utusannya dia memang enggak ke bangsa lain. Karena bangsa yang kudus kan bangsa Israel. Selain itu berhala, jadi kita mengikuti yang kudus. Itu yang pertama. Ketika Bang Juma mengatakan Yesus untuk Bani Israel, poinnya yang diartikan hanya untuk bangsa Yahudi. Tapi begini Bang Juma, ada juga dalil kalau dibaca lengkap itu Yohanes itu, Yesus juga mengatakan, ada juga padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya.
diri gembalanya. Nah, itu kalau dibaca semua itu pastilah paham. Ya, untuk itu ya saya bisa jawabnya seperti itu. Kalau memang Yesus untuk Israel ya benar. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur ya? Karena diutus ke bangsa yang kudus, itu yang pertama. Jadi udah pasti nih nabi ini. Karena utusannya itu benar, sesuai dengan ketetapan perjanjian lama, bukan diutus ke bangsa lain. Tinggal lanjutan dari itu, apakah utusan ini hanya untuk benar-benar real untuk Israel? Ternyata kalau kita baca semua, dia juga udah bilang di situ, ada juga domba yang bukan dari kandang ini. Artinya kalau diinterpretasikan ayat itu menurut Kristen, ya domba yang bukan dari kandang Israel kan yang jelas pasti bukan Israel. Nah, ada domba-domba lain. Mereka akan kujadikan suatu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu maksudnya Bang Juma. Terus apa lagi tadi poinnya Bang Juma? Terlalu banyak soalnya. Apalagi yang Bang Juma mau ingin katakan? Oke, kita kerucutkan aja dulu saudara. Jadi gini, ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16 masih ada lagi domba-domba yang lain. Ketahuilah Bung, latar belakang Yesus mengatakan itu nih, saya berbicara karena dalil ya, bukan saya mau so pintar, tapi karena dalil. Ya silakan. Di dalam kitabnya saudara kita Yudaism, misalnya Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah semisal domba. Jadi Allah mengumpamakan Israel ini domba. Jadi ketika dikatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini, dalam bahasa Yunani aule itu artinya halaman Yerusalem. Maka domba yang di luar Yerusalem, di luar Yerusalem ini juga harus digembalakan. Maksudnya apa? Masih banyak keturunan Bani Yakub yang berhamburan di luar, hidup di tengah bangsa asing yang telah menyebar di seluruh penjuru bumi. Bukan hanya ada di aule Yerusalem saja, bukan hanya ada di halaman Yerusalem saja. Apa pembuktiannya? Tak kasih data. Saya kasih data. Yehezkiel 5. Coba Anda perhatikan. Yehezkiel 5. Tolong Anda perhatikan, dan kalau saya salah tolong Anda luruskan. Yehezkiel 5 nomor 11. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan ingat, ini yang penting, sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi sepertiga dari keturunan Israel itu dihamburkan kemudian di seluruh ke penjuru, dihamburkan kemudian ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang Yesus maksud. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Artinya masih ada lagi Bani Israel di luar halaman Yerusalem. Itulah makanya tadi saya membacakan Yohanes 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kemana? Kemana saja? Ke Indonesia. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Papua untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Malaysia untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Jepang untuk apa? Mencari Bani Israel. Itu, tetapi pergilah kepada bangsaku yang hilang dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain, atau jangan ke bangsa Samaria, tetapi pergilah kepada murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Kalau muridku itu dari umat Israel itu adanya di penghujung bumi, pergilah ke sana. Ajak mereka kemudian untuk menjadi pengikutku. Bukan maksudnya itu keluar ke orang Batak, ke orang Bugis, ke orang Papua, ke orang Makassar. Bukan, saudara. Bukan. Makanya ketika kita berbicara mengenai
Yesus, ya kita harus kembalikan kepada poin pengajarannya. Apa tafsiran dia tentang barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat yang terendah. Nah, ini ada hal menarik, saudara. Ketika kemudian Anda mengatakan sunat itu kan untuk orang Yahudi, kami tidak mau nyamar-nyamar. Lalu kalau demikian adanya, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 dan terangkan kepada kami, ya, karena kami umat Islam ingin tahu yang benar itu seperti apa. Di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita. Nah, kata kita ini siapa? Dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Saya ingin bertanya kepada saudara, kita di situ siapa? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Kalau Anda sudah mengakui hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Tetapi kalau Anda mengatakan kata kita itu juga untuk Kristen, berarti hukum Taurat itu juga untuk Kristen. Mana yang betul? Ini saya bertanya, mana yang betul? Taurat hanya untuk Bani Israel, sunat hanya untuk Bani Israel, atau sunat juga untuk Kristen? Kalau sunat juga untuk orang Kristen, ya Kristus mati untuk menebus, untuk supaya Kristen tidak sunat. Tapi kalau sunat hanya untuk Bani Israel dan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, maka Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Apa hubungannya Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk orang Kristen? Bukankah hukum Taurat, bukankah hukum sunat itu hanya untuk Israel? Lalu buat apa Yesus mati untuk Kristen? Untuk apa? Bukankah hukum Taurat itu untuk Kristen? Bukankah untuk Yahudi? Bukankah sunat itu untuk Yahudi? Lalu kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Nyambungnya di mana coba? Coba Anda jelaskan. Ini berupa pertanyaan, silakan. Baik. Kalau Bang Juma mengatakan hanya untuk Israel, saya tidak bantah. Malah saya perkuatkan itu. Memang semuanya itu harus untuk Israel, Bang Juma. Kita yang disebut Bang Juma itu memang untuk Israel. Penembusan dosa itu untuk Israel. Di luar Israel itu dibenarkan oleh iman, seperti kata Yesus, besar imanmu hai perempuan. Maksudnya dalam artian begini, Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Bang Juma, di luar Israel itu dibenarkan, ia dibenarkan oleh imannya kepada Yesus. Tapi tentang penebusan dosa memang untuk Israel, tentang keselamatan untuk Israel. Ya, tentang di luar Israel, makanya Yesus mengatakan, mereka akan kujadikan satu kawanan dengan satu gembala. Mereka dibenarkan oleh imannya mereka. Itu. Tapi soal karya keselamatan, soal penebusan memang untuk Israel, karena semua bangsa akan dikawinkan menjadi bangsa Israel, karena itu bangsa pilihannya cuma. Makanya kita membaptiskan diri, menerima keselamatan itu dari bangsa Israel saja, bukan dari bangsa Roma. Bangsa Yunani punya Tuhan juga kok. Banyak, semua bangsa itu punya Tuhan masing-masing. Cuman bangsa-bangsa lain yang ingin mendapat karunia Tuhan, itu mereka harus mengikuti bangsa pilihan Tuhan. Jadi kalau kita mau selamat ini ya, maka kita harus jadikan diri kita jadi bangsa Israel semua. Tapi yang di luar Israel ini, mereka dibenarkan oleh imannya, bukan dibenarkan oleh keturunannya. Gitu kan, Yesus sudah berapa kali mengatakan kepada orang-orang di luar Israel, dibenarkan oleh iman. Kira-kira begitulah. Kalau soal penebusan, karya keselamatan memang dari Israel semua karya keselamatan. Kalau memang nggak ada karya keselamatan atau Tuhannya Israel diragukan, ngapain saya ikut orang Israel, nyembah Tuhannya orang Israel? Saya punya Tuhan sendiri kok. Di Indonesia ini punya Tuhan sendiri, punya berhala sendiri. Orang Roma juga kalau bicara tentang konsep ketuhanan, mereka lebih jago dari bahasa Yahudi. Apalagi orang Yunani, ahli filsafat, buat konsep ketuhanan itu mudah bagi mereka, Bang Juma. Tapi karya keselamatan itu, karena Tuhannya Israel itu menunjukkan benar-benar Tuhan, mujizatnya banyak. Makanya sementara Tuhan orang Yunani, Tuhan orang Roma itu nggak ada sama sekali.
Makanya keselamatan itu cuma satu dari bangsa Israel. Maka semua bangsa lain itu mendapat berkat. Kan Abraham juga pernah dijanjikan begitu. Oleh karena kamu Abraham, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Oleh karena kamu Israel, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Dengan mereka dibenarkan dengan imannya, bukan oleh keturunannya. Makanya orang Roma meninggalkan semua berhalanya, orang Yunani. Padahal kalau menguji kecerdasan, bikin Tuhan, bikin konsep itu, ya setara lah Yahudi sama Yunani. Apalagi mereka nenek moyangnya filsafat, itu nggak diragukan lagi. Cuman ya itu keselamatan yang ini yang dibutuhkan Bang Juma. Memang penembusan keselamatan ya semua dari Israel. Kita hanya mengawini diri saja untuk menjadi Bani Israel yang dijadikan Yesus menjadi satu kawanan dan dengan jadi satu gembala. Dia gembalanya yang mengantarkan kita kepada Bapa. Kira-kira begitu ya Bang Juma. Nanti abis ini aku tanya-tanya Islam ya Bang Juma ya. Ya boleh. Jadi gini saudara, kami ketika membaca Bible, maka kesimpulan kami Kristen dan Yahudi itu tidak bisa satu kawanan. Gak bisa. Gak ada jalan kecuali klaim. Ya, Yesaya 52 misalnya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke dalam kota kudus Yerusalem, nggak boleh. Nggak boleh. Kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Jadi mau jadi satu kawanan, di mana satu kawanannya? Tidak boleh. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke tempat sucinya orang Yahudi, nggak bisa. Jangankan masuk ke tempat suci, ya saya tadi yang saya katakan tadi itu nggak boleh kemudian ya masuk ke Yerusalem baru, nggak bisa. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman, Islamlah itu. Karena iman Islam itu mendudukkan keadaan pada keadaan yang seharusnya. Contoh misalnya ketika Al-Quran mengatakan, wa isqala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Umat Islam beriman. Wa Nabi Musa diutus sebagai pengikut dari Bani Israel. Cuman mendudukkan kaidah itu pada tempatnya. Wa isqala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami mendudukkan itu. Adanya nabi yang kemudian diutus oleh Allah dalam waktu singkat mengajarkan Bani Israel yang hilang dari hukum Taurat untuk kembali kepada hukum Taurat. Kami beriman, tetapi kami tidak mengaku bahwa kami adalah pengikutnya. Kami tidak mau nyamar-nyamar. Kami dudukkan kaidah itu pada kaidah yang sesungguhnya. Itu baru dibenarkan karena iman. Nah, kalau Anda beda saudara, itu fakta real. Kalau Anda beda, Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi Yesusnya orang Yahudi, Anda Kristen, kena nyambung di sana. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai berkat, oleh karena engkau wahai Abraham maka dunia ini diberkati. Coba Anda lihat saudara, di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 12 misalnya, ya, di itu kejadian berapa itu ya? Aku akan memberkati kemudian engkau Abraham dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu di Kejadian 12 itu ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu sahabat-sahabat? Kejadian 12 nomor 3 ya, masalah. Nah, di situ dikatakan dengan sangat jelas, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham dan memberkati. Nah, coba ketika dikatakan bahwa dikatakan dalam ayat tersebut, saya lupa ayatnya ya teman-teman, kalau ada yang ingat tolong diingatkan. Ketika dikatakan di sana, semua kaum di bumi ini aku akan mendapatkan berkat olehmu. Dan karena olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Karena Abraham, maka semua orang di atas muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, mari kita lihat. Izinkan saya untuk mengurai ini sebentar saja. Ketika Nabi Muhammad datang ke Indonesia,
Dalam arti kata ajarannya. Indonesia tidak pernah diberkati oleh Allah, oleh Tuhan. Sebelumnya, kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, tidak diberkati. Kenapa? Karena belum ada orang yang memberkati Abraham. Ketika ajaran Nabi Muhammad masuk ke Indonesia, maka mulai dari pulau ke pulau selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham. Dan kata Allah, di dalam kaidah Islam, ketika kemudian kami beribadah, kami harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan dalam ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kami umat Islam salat sebagaimana kami melihat Nabi kami salat. Salah satu kemudian ajaran dalam salatnya adalah melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Jadi ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia, umat Islam melakukan pemberkatan kepada Ibrahim. Apa kata Kejadian 12 nomor 3? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, Indonesia mayoritas umat Rasulullah, maka umat Rasulullah diberkati oleh Allah, diberkati oleh Tuhannya Abraham. Maka ketika umat Indonesia diberkati oleh Tuhannya Abraham, maka dunia wilayah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika kemudian Kristen yang masuk ke Indonesia, yang tadinya Nusantara, yang tadinya Indonesia ini tidak pernah dikutuk oleh Tuhan, begitu Kristen masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, Hagar itu budak, anak tunggalnya adalah Ishak. Berarti tidak diakui Ismail. Dengan tidak diakui Ismail, berarti Abraham sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap seorang wanita bernama Hagar, sehingga melahirkan anak yang tidak sah. Dengan kata lain, Abraham telah melakukan persinahan. Apakah itu kutukan atau pemberkatan kepada Abraham? Ketika kita tidak mengakui anaknya, apakah itu pemberkatan atau itu adalah kutukan? Kita sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Ismail itu bukan anak sah, Ismail itu anak budak. Dengan mengatakan Ismail anak budak, berarti sama halnya mengatakan Abraham itu adalah budak. Dengan mengatakan Ismail anak zina, berarti dengan kata lain Abraham adalah pezina. Artinya apa? Kutukan Tuhan yang akan datang. Andai saja ketika berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 seluruh Indonesia penuh dengan Kristen, maka dalil ini tidak akan tergenapi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana orang mau mendapatkan berkat kalau yang ada cuma cacian terhadap Abraham? Nah, sedangkan di Islam dikatakan apa dalam surah Al-Baqarah di ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. Bertanya lagi Allah di sana. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa. Allah mengatakan di dalam ayat 130-nya bahwasanya Allah bertanya. Di sana Allah mengatakan wa man yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ada ajaran Ibrahim. Siapakah mereka? Dia ada orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sungguh aku telah memilih Ibrahim alaihissalam di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Siapakah yang membenci agama Ibrahim? Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Apa agama Ibrahim? Apa jalan Ibrahim? Apa milah Ibrahim? Tauhid satu Tuhan, kurban hewan, sunat kulub. Siapa yang membenci ketiga-tiganya? Adalah orang yang memperbodoh diri. Subhanallah. Islam melakoni semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kami mencintai ajarannya. Tauhid satu Tuhan, sunat kulub, kurban hewan, bukan kurban Tuhan, bukan kurban manusia, apalagi kurban Tuhan. Maaf, kita berbicara berdasarkan data.
Kita berbicara mengenai data. Jadi ketika kemudian Kejadian 12 nomor 3 memberkati Abraham adalah sama halnya mendapatkan berkat dari Allah, dari Tuhan, maka ketika Indonesia semuanya sujud beribadah kepada Allah, ketika Indonesia seluruh pulau-pulaunya kemudian salat, maka seluruh tanah air akan diberkati oleh ila Abraham, ila Isa, ila Yakub. Itu yang ingin saya gambarkan kepada saudara. Terakhir, mohon maaf kepanjangan. Terakhir, pilih di antara mana yang Anda ingin tanggapi dari pernyataan saya. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda dibenarkan karena iman, iman yang mana yang Anda maksud? Iman tanpa perbuatan buta. Bagaimana dengan iman tanpa akal? Nah itu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya dibenarkan karena iman, berartinya Anda membenarkan kalau diri Anda itu anjing. Maaf nih, maaf sekali lagi. Kenapa? Karena Anda mencoba untuk membenarkan wanita Kanaan yang ketika Yesus datang dia minta untuk anaknya disembuhkan karena sakit. Apa kata Yesus? Usir, karena dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Dia datang, wanita itu bersungut-sungut. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa iman ibu itu? Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Oh yes, itu betul. Imanmu benar. Kamu memang anjing dan kamu memang pemakan sampah. Jadi nggak bisa jadi domba, anjing. Ini bahayanya nih. Kalau kita berdasarkan data, ya saya bukan menghina, bukan menistai, saya bicara data. Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Apa iman ibu itu? Betul Tuhan Yesus, memang anjing makan. Memang ucapanmu itu betul. Roti tidak pantas diberikan kepada anjing. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Nah itu yang dibenarkan. Berarti kalian ini pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti kalian ini budak Yahudi. Berdasarkan Matius 15 tadi. Mohon maaf, itu data. Itu data. Gimana? Anda ingin mengaminkan data itu? Anda ingin mengatakan Anda adalah guguk pemakan sampah? Ya silakan. Kalau kami, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya, baik. Saya mulai dari ini dulu, kisah Abraham sama Ismail ya Bang. Kalau misalnya Bang Juma, kan ada nih ayat, muliakanlah Tuhanmu dengan segenap akal dan budimu, jiwa ragamu. Kalau bicara tentang memuliakan Bang Juma, kita harus benar-benar menuruti firman Tuhan. Misalnya begini tentang Ismail. Kan Ismail kan Bang Juma menuduh Kristen enggak memuliakan Ismail, atau menuduh Abraham sebagai pezina karena kalau tidak mengaku Ismail anaknya. Begini ya Bang Juma, kalau Bang Juma tanya ke saya, Barley Bri, apakah menurutmu Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham? Pastilah saya katakan, iya Bang Juma. Terus, tanya orang Yahudi, pasti juga mereka katakan bahwa Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham. Dan tanya Abraham sendiri, pasti juga Abraham sendiri mengaku bahwa Ismail adalah keturunannya atau anaknya. Tapi kalau Tapi kalau Bang Juma mau tanya Tuhan, maka buka Kejadian 21 nomor 12. Beda kita di situ sudah Bang Juma. Menurut Tuhan, Ismail bukan ahli waris, bahkan di situ dikatakan oleh Tuhan itu sendiri bukan keturunan Abraham. Itu kalau Bang Juma tanya Tuhan. Kalau tanya saya ya boleh-boleh sah-sah saja. Nggak mungkin saya menabrak logika. Namanya anak pasti keturunannya dialah. Tapi kalau bicara tentang ini, siapa yang menuruti firman Tuhan di sini? Kristen kah? Apa saudara Muslim? Karena Tuhan sendiri yang menggariskan, menegaskan bahwa
namanya Ismail ini tidak terhitung sebagai ahli waris atau keturunan dari Abraham. Itu menurut Tuhan ya. Itu dia saya. Itu di Kejadian 21 Mas. Kejadian 1 nomor 12. Coba baca di situ. Ketika Sarah lagi bete misalnya, nggak suka sama Ismail, dia ngusir itu. Terus bete juga Abrahamnya, kenapa kau usir anak saya? Nah, datanglah firman Tuhan waktu itu, dia mengatakan apa yang dikatakan Sarah memang benar, bahwa Ismail ini bukanlah keturunanmu. Ini nambah-nambah. Kalau kita memuliakan Tuhan itu menyesuaikan, menuruti firman Tuhan. Ya kan, kita kan hamba-hamba Tuhan, nggak mungkin pakai pikiran sendiri. Itu Bang, makanya gunakan akalmu melihat kok nambah-nambah itu Les. Secara jelas. Nambah-nambah itu di mana Tuhan mengatakan Nambah-nambah kok itu Les. Jangan nambah-nambah. Buku-buku aja kitab Kejadian nomor 12 itu. Kejadian 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Nah, anaknya ini di sini, anak dan budakmu. Di mana di situ bukan keturunan? Aduh, jangan ditambah-tambah lah, Bos. Coba baca Jadi gini, semua Bang, coba baca semua. Kalau baca semua memang gitu nanti. Saudara gini, kita lihat di dalam Ulangan 21, tidak mungkin kemudian Tuhan itu berfirman di mana firman-Nya bertentangan dengan pola yang Dia ukir sendiri sebagai pewahyuan. Ulangan 21, satu perikop kita baca di data nomor 15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung itu, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah empunya hak kesulungan. Hargai dong. Ini firman katanya. Ini firman. Sekarang permasalahannya, anak sulung siapa? Ismail atau Ishak? Yang diminta anak perjanjian atau anak sulung, anak tunggal? Siapa yang pernah duduk menjadi anak tunggal? Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Bukankah yang diminta anaknya Abraham? Dan siapa anak sulungnya Abraham? Bukankah anak sulung itu anak pertama? Siapa anak sulungnya? Siapa kegagahannya yang pertama? Ya Nabi Ismail alaihissalam. Ini dalil. Mau dibawa kemana dalil ini? Ulangan 21 nomor 15 sampai nomor 17. Dari istri yang tidak dicintai, anak sulung, maka dia akan mendapatkan 2 bagi. Kok bisa dia dapat? Karena dia adalah anak. Contoh, mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Misalnya seorang presiden, taruhlah presidennya itu adalah Bang Handi, presidennya negara Burundi. Dia memiliki budak, budaknya diperistrikan, lahirlah anak si budak. Pertanyaannya, anak yang lahiri anak budak atau anak presiden? Maukah kita mengatakan bahwa anak dari presiden Burundi ini adalah budak, sementara bapaknya adalah seorang raja? Bukankah budak itu status? Dan ketika kemudian dia dinikahi oleh seorang raja, status budak lepas dan dia merdeka. Dia menjadi wanita yang merdeka, dan anaknya adalah anak yang merdeka. Nah, itu yang Anda harus pahami. Kemudian, bukankah di dalam kitab Kejadian Tuhan sendiri mengatakan tentang anakmu Abraham, aku telah mendengarkan doamu. Apa maksudnya mendengarkan doa? Mengabulkan. Aku mendengarkan doamu. Makanya namanya Ismail. Tuhan mendengarkan. Artinya ketika Abraham minta anak, Tuhan mendengarkan doa itu, sehingga Tuhan memberikan anak kepadanya. Berarti Ismail ini adalah anak yang diridhoi oleh Tuhan untuk diberikan kepada Abraham yang sedang berdoa agar diberi anak.
Ini cuma ditelaah lagi saudara. Mungkin saya keliru, tapi kekeliruan saya ini setidaknya Anda luruskan dengan ilmu, bukan hanya ya hal-hal yang sifatnya hanya angan-angan bagi saya. Silakan. Oke, baik ya. Tadi kan menggunakan logika presiden nikah budak. Saya kan sudah katakan dari awal, Bang Juma. Saya nggak mungkin tidak mengakui kalau Ismail itu anak Abraham. Tidak mungkin. Itu tabrak logika saya itu. Cuman di sini Bang Juma, kalau Bang Juma mau kejar ini ya, kalau Bang Juma bisa debat sama Tuhan, debatlah sama dia. Jangan sama saya. Karena saya hanya menuruti apa yang tertulis. Begitu juga. Kalau misalnya Bang Juma tanya pribadi saya, ya udah saya jawab iya. Begitu juga pernyataan saya. Silakan Anda berdebat dengan Tuhan. Karena yang saya baca ini adalah katanya firman Tuhan. Silakan Anda berdebat dengan Tuhan Anda. Siap. Jadi memang dikatakan di situ bahwa Ismail itu memang bukan keturunan. Menurut Tuhan, bukan menurut saya ini. Itu yang pertama, bicara tentang anak sulung, anak pertama. Ingat, anak pertama itu pasti dari istri pertama, nggak mungkin istri kedua. Kalau anak pertama diasumsikan bahwa itu adalah Ismail, kita harus menggunakan dalil. Karena bisa juga Ishak dikatakan anak sulung, karena dia itu yang pertama yang dilahirkan tanpa melakukan hubungan biologis. Makanya disebut sulung juga bisa. Anak pertama juga, yang pertama dari Ulangan 21 tadi sudah menjelaskan bahwa anak sulung itu dari walaupun dari yang tidak dicintai itu termasuk anak sulung kalau dia lahir pertama. Coba Ulangan 21 ayat 15. Ini Bang, kalau anak sulung hasil peranakan biologis ya memang Ismail. Tapi kan nggak ada keterangan anak sulung di situ adalah anak dari hasil peranakan biologis apa anak hasil dari janji. Seperti yang Bang Juma katakan, ini maksudnya gimana? Ya, karena hanya bisa kan menggunakan asumsi saja. Ya kan, karena nggak ada keterangan jelas itu anak sulung dari hasil peranakan biologis, jadi atau anak sulung dari perjanjian Tuhan. Sekarang begini, saudara. Yang mana anak perjanjian antara Ishak dan Ismail? Oke, kalau menurut kitab Kejadian ya, kalau Ismail itu bukan anak perjanjian, sebab tapi Ismail kan hasil simpel aja jawabnya. Siapa anak perjanjian antara Ishak dan Ismail? Ishak. Oke, Ishak. Yang diminta anak perjanjian atau anak sulung? Anak tunggal. Anak sulung. Anak tunggal bukan? Ya tunggal juga Ishak kan, satu-satunya yang tanpa biologis kan Ishak. Tunggu, jangan lari. Ambillah anakmu yang kujanjikan atau ambillah anakmu yang tunggal. Ya anak yang tunggal itu kan ada anak yang tunggal. Anak yang tunggal ya? Dari peranakan atau anak yang tunggal dari yang dijanjikan. Kan itu pertanyaannya. Ada nggak di situ dikatakan ambillah anakmu yang tunggal yang kuperjanjikan? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi ada nggak? Ya, tapi ada kan juga sebaliknya. Yang disebut anak tunggal ya, bagaimana mungkin Abraham tidak mengerti? Bisa gitu Bang. Kalau memang logika kita memang masuk. Kok Anda yang kemudian masalahnya yang pernyataan itu? ini tidak melatar belakangi dalil lah, itu masalahnya. Loh, ambil anakmu yang tunggal. Dalil ya. Ambil anakmu yang tunggal. Diasumsikan bahwa anak tunggal itu adalah Ismail ya, itu asumsi. Loh kok bisa dikatakan asumsi? Itu fakta kok. Itu fakta histori. Kalau itu fakta, kalau itu fakta Bang Juma, maka redaksi ayat itu harus jelas. Loh, tunggu dulu. Hasil dari peranakan. Tunggu dulu. Atau hasil dari perjanjian. Ya Allah ya Karim. Nabi Ibrahim anak tunggalnya Ismail. Oke? Ya atau ya? Dari peranakan biologis. Masa bukan dari anak peranakan biologis? Gimana ceritanya? Iya, berarti dia memang tunggal. Ismail itu dari peranakan biologis. Nah, kalau Ishak tunggal enggak apanya Ishak? Dia memang kan nggak ada adik itu. Ismail itu nggak ada adik.
Loh, Ismail adiknya Ishak kok gimana? Bang. Dikatakan Enggak bang. Kalau adiknya Ismail itu harus dia lahir sama seperti Ismail, hasil peranakan biologis gitu. Tahu ini. Emang Ishak Gimana anak orang- biologis? Kacau ini kacau. orang adik kakak kok dibilang bukan adiknya? Emang Ishak Emang adik- bapaknya bukan Abraham gitu? Hah? Ya bapaknya memang Abraham. Dah, Terus kita mau paksakan bahwa ini bukan, adik ini. bukan peranan biologis itu. Bukan, kalau Ishak itu bukan biologis tuh. Udah jadi Mati Mija, ini angkat tangan saya kalau udah kayak gitu. Silakan Ahi, nyerah saya. Urusan saya kalau beginian. Ini urusan saya ini. Nah, silakan Bang Andi. Gimana bukan anak biologis? Bro, daripada panjang, Tuhanmu Nabi Ishak kan punya Tuhan tuh. Langsung aja ke sini biar cepat. Tuhanmu sama nggak Tuhannya Ishak? Biar cepet deh. Pusing gua. Bro. Mana nih suaranya nih? Giliran gue yang ngomong dia diam. Kok diam sih? Ya gue diam lah. Nggak mau sama Sakit gue dong, pengen Merela, aku dia. Inilah yang oleh Al-Quran. Bro, Yukhadi'una lu kenapa sih? Allah walladzina takut banget sama amanu suara gue. Orang gue baik-baik lah. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saudara ya, terkait dengan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian apa yang Anda katakan sebagai firman Tuhan, ya firman Tuhan yang Anda imani itu sendiri yang menguraikan itu. Anda mencoba untuk memutarbalikkan keadaan dan Anda mencoba untuk mengaburkan keadaan. Ya saya kira begitu Bang Handi, silakan Bang Handi diarahkan saudara kita ini. Ya kalau ada yang keliru dari pernyataan-pernyataan saya, tolong diluruskan. Silakan. Ayo bro, ngomong bentar sama gue, 5 menit aja. Gue kelarin secepat mungkin nih. Bro, ngomong dulu kenapa? Kenapa lu takut sama gue? Bro, ya gimana nggak mau ngomong sama gue, gimana dong? Bang Billy deh, Bang Billy luruskan dulu, ini ada yang punya kitab kok. Ya. Silakan Bang Billy. Bang Billy, monitor Bang Billy. Ini mau menggiring opini nih. Jangan-jangan dibilangnya kepenuhan Roh Kudus juga itu mamanya si Ishak itu. Ibunya Ishak. Udah nggak masuk akal lah dibilang bukan. Iya makanya dia nggak anak dari biologis katanya, nggak lahir dari biologis. Berarti sama kayak Elizabeth sama Maria ini kayaknya nih, minta dia digiringnya nih. Coba Bang Billy jelas. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, ada di dalam ayat, di dalam kitab Kejadian ini, dan Tuhan beserta anak itu siapa? Beserta dengan Ismail. Kenapa? Karena nama yang memberi nama Ismail itu Allah Israel, gitu. Dan ada pernyataan di situ, dan Tuhan menyertai Ismail. Tuh, ada nggak Tuhan menyertai Esau? Nggak ada, karena kekristenan itu adalah dari garis Esau. Begitu. Lanjut. Bro Marley. Saya tanya sama Bang Billy deh, dalam tradisi Yahudi, apakah kalau istrinya itu misalnya dari kalangan rendah gitu kan, seperti dari budak misalnya, apa itu nggak bisa diakui anaknya gitu? Itunya dulu status yang budak itu dulu kan udah dinikahi, ada kata situ istrinya, Iya. istrinya, ya dia istrinya sudah, makanya sudah dibebaskan tadi perkata Akhirupana. Anaknya, ya tentu anaknya, secara darah dan daging itu anaknya, nggak bisa dibilang bukan anaknya, gitu. Itu. Ini saya lihat kayak si Marley ini cenderung ini menista Abraham. Abraham jelas-jelas punya istri saya, punya anak saya, dia bilang konotasinya jelek. Kalau ke Ismail, bagaimana bro? Kalau lu mau apa gitu loh?
Lu nggak ada urusan lah sama itu. Kristen nggak ada urusan lo sama itu. Saya mau nanya Bang Billy, Kristen kayak Marley ini Bang Billy, ada urusan nggak sih antara Abraham, Ishak dan Yakob? Apa urusannya Kristen di situ Bang Billy? Nggak ada urusannya, sama sekali nggak ada persamaannya sama sekali. Itu nggak ada, mereka urusannya dengan Abraham, Ishak dan Yakob, Ismail, nggak ada. Bang Billy, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob sama Tuhannya dengan Marley yang Kristen ini? Ya enggak lah, Tuhan satu-satunya Tuhan yang bentuknya roh cuman orang Kristen. Kalau kita nggak ada bentuk roh, malah Tuhan yang menciptakan roh. Itu beda. Udah beda Tuhan, nggak ada urusan, kenapa diurus? Ngurus ngalahin pula lagi. Gue heran sama lu Marley. Lu nggak ada urusan, lu urusin, beda Tuhan. Lu belok-belokin pula lagi. Lu mau apa sebenarnya Marley? Udahlah. Kalau nggak ngerti nggak usah urus. Lagian lu itu bukan urusan lu gitu loh. Ya. Seharusnya yang debat itu antara Islam dan Yahudi soal ini. Tapi Islam Yahudi nggak ada debat soal ini karena siapapun yang dikorbankan itu nggak penting. Kenapa? Karena dua-duanya nggak jadi dikorbanin. Nggak penting sebenarnya. Nggak penting, nggak ada urusan. Nah, kenapa mereka itu Bang Andi sangat ngotot kalau Ishak itu yang dikorbankan nanti dikaitkan dengan Yesus. Dari situlah nanti Yesus itu pengorbanan Abraham itu menjadi tipologi ke sana dia larinya. Kalau kita kan bukan berdasarkan itu, keselamatan itu bukan berdasarkan siapa yang dikorbankan itu, bukan, nggak ada hubungannya. Nah, kalau Yahudi apa ada hubungannya antara keselamatan dengan pengorbanan siapa yang dikorbankan itu, Bang Billy? Bang Billy, Gimana? Ya, gimana? apakah Yahudi ada hubungannya, keselamatan Yahudi itu ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan atau tidak? Yang nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Kabur dah. Gara-gara gue dengerin suara gue. Emang suara gue galak apa kok kabur sih? Keselamatan. Kena mental orang. Keselamatan di dalam konsep Judaism itu diberi pilihan. Rehnatati lefaneka hayom fetato fetamawet fethara. Pada hari ini aku mau memberikan kepadamu pilihan. Ya, kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup gitu. Jadi disuruh memilih gitu. Jadi begitu baru kita dapat pahala. Ketika kita melakukan yang baik kita dapat pahala. Itulah yang akan membuat kita selamat ketika di akhir zaman nanti kita ditemukan banyak pahalanya gitu. Lanjut. Ya, nggak ada bedanya dengan Islam. Di Islam pun begitu. Allah itu memberi free will kepada kita. Betul. Kalau kamu ingin beriman silakan beriman. Kalau kamu ingin kafir silakan kafir. Tapi ingat ada konsekuensinya. Nah kayak gitu Bang Billy. Nggak ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan. Itu sebenarnya bukan sosok yang penting. Yang gue pertanyakan ini anak tadi. Nah. Bentar. Karena apa? Karena pengorbanan itu hanyalah sebagai bentuk ujian terhadap Abraham. Nggak ada hubungannya baik di dalam kitab Kejadian 22 ataupun di dalam Al-Quran. Itu isinya ujian untuk Abraham. Gitu loh. Nah nanti kita napak tilas apa yang dilakukan Ibrahim itu dengan cara apa? Kita menyembelih kambing, domba, sapi setiap hari raya Idul Adha. Tapi tidak ada hubungannya dengan konsep keselamatan di situ, nggak ada. Nggak ada konsep penebusan dosa di situ, nggak ada. Oke. Silakan Bang Andi. Iya, yang gue nanya sama dia, lu urusannya apa sih ngurusin keluarga orang? Nggak ada urusannya juga gitu loh. Abraham Nabi Ibrahim, maksud gue Nabi Ibrahim sama anaknya bahagia, sama istrinya bahagia. Di balik sejarah itu ada maknanya. Kita nikmati di zaman modern ini. Napak tilasnya ada. Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Lu Tuhan lu beda sama dia. Lu nggak ada urusan, malah lu jelek-jelekin. Lu bisa nggak sih hidup tenang? Gimana? Hati-hati bilang Tuhan kita sama dengan Tuhannya Yahudi.
Ada Nanti ada yang saya di bawah. Aduh, memori. Ya, masuk Jadi gua ada- itu, ntar dulu saya belum kelar nih. Masuk gua itu, ya Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu Tuhannya yang disembah umat Islam juga. Nggak mungkin dong doa ada Ya, Tuhan. di panitia surga ada di bawah. Oh, ya itu dia. Hai. Aduh. Lanjut nih. Aku mau ngutip nih, Bang Hadi, izin Bang Hadi. Ada kutipan dari dialog tadi, izin Bang Zuma ya. Ustadz Sugi semuanya ya, izin ya. Lanjut. Jadi jadi begini ya, Oten di bawah ya. Ceritakan tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga yang tertera itulah mereka. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel, kalian hina disebut guguk. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian? Dengan bangga bawa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan. Penyihir yang sesat wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan terlungkup. Haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabannya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabannya mecet seperti congor tertelan sendal. Lagi-lagi ditanya kafir punya otak dan akal, jawabannya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Stay tune. Keren, mantap. Nah ini Marley kembali lagi nih, Bang Marley. Oke, tes. Iya, lu macet ini. Oh macet tadi. Kirain lu nggak mau dengar suara gua. Bro, lu urusannya apa sih lu ngurusin Abraham, Ishak dan Ismail? Urusan lu apa gitu loh? Sebenarnya saya nggak ada urusan, cuman kan Bang Juma mau ngungkit-ngungkit itu ya. Oh nggak ada urusan. Bukan ini Bapak Ismail itu bukan Hubungannya keturunan Abraham. Iya, habis ini. Itu. Nah sekarang Udah selesai. Ya udah, sekarang kan lu Kristen nih. Sekarang saya Ntar gantian tanya. Ntar dulu, saya belum selesai. Gantian. Hei, Gantian tanya. saya belum ngomong sama lu, diam dulu. Diam dulu. Kalau lu nggak ada urusan, ya sudah. Sebelum lu bertanya, terakhir nih. Yang lu sebut tadi itu ada 3 nama yang sering lu sebut bolak-balik. Abraham, Ishak, Ismail. Saya mau nanya sama lu. Tuhan Abraham, Ishak dan Ismail itu apakah sama dengan Tuhanmu? A sama, B beda. Ini dulu. Sudah jawab ini baru lu nanya. Silakan. Ya udah sama. Udah ya, berarti bos saya boleh tanya. Nama? Coba tanya sama Yahudi, saya tanya sama Yahudi. Ntar dulu, Bang. Nama Tuhanmu siapa, Bro? Marley, nama Tuhanmu siapa? Udah. Ya nggak bisa jawab sama doang, harus ada alasannya. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan Abraham siapa? Silakan. Lu jawab semangat juga kok, nggak semangat banget. Tuhanmu siapa namanya? Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail siapa? Jawab. Bang Billy mau naik lagi tuh. Ini Ustadz Wapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bantu follow teman-teman, akun saya tumbang. Ini Ustadz Wapi, teman-teman. Tumbang akun weh. Follow balik, Tad. Bang Zuma, siapaan ini? Ustadz Alif, Bang Handi, Pak Sugi. Ya Ustaz. Susah. Apa sih kayaknya kok groginya apa ini? Kok grogi malam ini? Kenapa ini?
Akal sih Ustadz Wifi keras banget. Kena tombak. Tercatat saya live tadi siang dengan judul Banjir Mu'alaf Oten Kejang. Padahal saya gak pernah live kayak gitu. Kok bisa ya? Itu Banjir Mu'alaf. Itu lab di saya semalam waktu ngaji. Oh, berarti saya kena juga itu, Kang. Iya, saya kena benat permanen itu. Ya teman-teman yang di bawah yang ada yang 3.000 orang, di follow semua akun narasumber di atas ya teman, termasuk Ustadz Hanafi dan lainnya. Juga akun host ini baru teman-teman, karena yang kemarin itu sudah mati syahid kayaknya. Ya, jangan lupa di follow semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih, stay tune. Jangan lupa teman-teman ya, jalan-jalan ke Jakarta. Sedikit Bang. Gitu. Sedikit. Nah, udah narasumber ini udah kuat semua di sini. Harusnya bisa jawab ini kalau narasumber udah formasi ini udah paket komplit lah. Harusnya bisa jawab sih. Udah bertanya nih Ustaz. Iya ini dulu nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Ini dulu baru lo nanya. Boleh nggak bertanya ini? Ini dulu lu kelarin dulu ini. Gue pengen tahu lu. Udah saya jawab dari tadi nanya terus. Giling. Ini nggak bro. Ya. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Tadi Kamu lu bilang minta sama. kamu tadi itu kamu cuma minta satu pertanyaan. Udah saya jawab kok. Ya kan sama kan harus ada alasannya. Sekarang saya tanya. Itu bukan. Kan harus ada alasannya bro. Gimana ini? Sekarang bisa nggak saya tanya ini? Nggak apa-apa, tanya aja sama Ustadz Wapi. Ayo silakan. Oke. Ada Ustadz pantun. Fafi kan memang berilmu. Ya niru pantunnya Bang Penjara ini. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Bekasi. Gak usah debat agama, kalau Tuhannya pun mati suri. Selesai. Masuk Pak Eko. Gimana Pak Ustadz? Siap ditanya nih Pak Ustadz. Apa yang ditanyakan weh? Ini ada Bang Zuma, ada Pak Desugi, ada Ustadz Alif, ada Bang Handi itu. Ya. Nanti bagian mereka bikin rusuh Pak Ustadz. Lo kok lo bener-bener ya? Bener-bener lo ya? Lo yang rusuh. Bener-bener lo ya? Lo bilangin kalau Banyuma yang jawab, kita semua yang jawab rusuh. Gayamu itu. Kamu yang rusuh kok. Gayamu gitu loh. Apa pertanyaannya Bang Handi? Enggak. Kalau maunya ke Ustadz Wapi aja yang jawab. Kalau Bang Juma, Ustadz Ali, Pak Desugi rusuh katanya. Gayamu itu. Pertanyaannya apa itu dia? Belum ada. Belum ada. Walah. Lanjut. Lu jangan framing bro. Kalau mau nanya nanya aja. Saya nggak membiarkan yang kayak begitu. Ada aja kamu. Nih karya paham silakan. Selamat malam. Aku sih kenalnya itu. Karya paham. Aktif dia nih. Kenapa ya kalau semalam ngaji itu karena pengaruh ngaji rungkat atau apa itu kira-kira Ustaz? Iya, masalahnya apa ya? Itu di loh, di apa di banned permanen loh itu. Ada pemberitahuan di saya. Saat itu ya. Parah banget. Ya udah deh, Banyuma lagi aja deh yang ngaji coba. Kena rungkat lagi enggak? Silakan Banyuma sebelum istirahat. Kita dengarkan Bang Zuma qiraatu Asim bi riwayati Hafiz. Lanjut Bang. Al-Sukrub. Sabar ya teman-teman. Ya.
kopi campur masako untuk mengusir kemudian batuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batashaw wa mada mathalul awwalin. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan mayta kadzalika tukhrajun. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.